Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tasawu billahil matin wa kitabihil mubin wa fadhu bithawabil muqim fi jannatin na'im. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang sangat luar biasa kecuali berkumpulnya kita di tempat-tempat yang seperti ini. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab tentang orang yang datang ke majelis seperti ini, niscaya tidak ada orang yang mau duduk di rumah mereka. Mereka akan merangkakkan dan bahkan melangkahkan kaki mereka bagaimanapun keadaannya untuk datang ke majelis ilmu ini. Apalagi di hadapan kita ada para habaib, ketua kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Fauzi Ba'bud, Al-Habib Agil As-Segaf. Lengkaplah sudah perkumpulan kita. Dengan hadirnya para habaib, mudah-mudahan habaib kita selalu dijaga oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa selalu membimbing kita, agar selalu bisa menarik daripada tangan-tangan kita untuk digandengkan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah Arab mengatakan, salah satu perkataan, kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fama sara sibyanan. Kadang-kadang orang tersebut, anak-anak kecil, kadang-kadang mereka bermain-main di depan orang-orang yang sangat luar biasa di sisi Allah. Orang-orang yang sangat mempunyai ikatan yang luar biasa kepada Allah, ketika mereka lewat anak-anak tersebut di hadapan mereka, dapat nadrah pandangan mereka, maka fama sara sibyanan, maka dia bukan menjadi anak kecil lagi, tapi menjadi rijal, sebab pandangan orang-orang soleh, sebab penglihatan orang-orang soleh, sebab nadrah orang-orang soleh. Ketika ada suatu pandangan dari orang-orang soleh terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang dia pengen mencari jalan salik menuju Allah, ketika dapat pandangan orang soleh, dia akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting kita hadir di majelis ilmu tersebut, penting untuk kita selalu menjaga mata kita, untuk selalu kita hadir di majelis ilmu, merubah keseharian kita menjadi lebih baik. Kita ini bukan orang-orang yang sempurna, kita ini bukan orang-orang yang bagus, kita ini hanya mencari orang-orang yang mencari keridhaan dan orang-orang yang mencari ilmu agar bisa selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu, pandanglah mereka. Beruntung orang yang memandang orang-orang saleh. Memandang Habib Ali enak, memandang Habibmu enak. Kalau antum mandang ana luar biasa, sepet. Ya. Kenapa? Karena hati-hati mereka sudah
bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian mereka pakaian Nabi Muhammad. Duduknya mereka duduknya Nabi Muhammad. Terlebih darahnya mereka ada darah Nabi Muhammad. Saya juga punya darah biru. Jadi kalau diputus ini keluar darah biru bukan merah. Kurang apa? Kadang-kadang ini harus diuntaikan agar kita itu tidak menjadi merasa sia-sia, agar nanti merasa datang ke majelis oh hanya dapat roti. No, tidak. Kalian datang ke masjid, duduk ke sini, meninggalkan waktu kalian, meninggalkan keramaian kalian, meninggalkan kesibukan kalian, datang ke tempat ini, itu bukan hal yang gratis. Sudah dapat zahir, batin pun juga dapat. Makanya dijaga. Terlebih pandangin terus orang-orang saleh. Apalagi pandangin Habib Agil, Masya Allah. Pandang. Karena pandangan kita terhadap orang soleh itu bisa menolong ke kita atau menjadikan sir yang ada di dalam diri kita, membuahkan sir yang ada di dalam diri kita akan terbuka yang lama telah tertutup. Makanya saya dulu pernah cerita ketika di majelis Rasulullah, ada di suatu kampung, di suatu daerah, tidak ada yang pernah hujan, paceklik, kemarau berkepanjangan. Sampai apa? Sampai akhirnya orang-orang semuanya mau mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan, minta duit, sholat minta hujan. Semua berkumpul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkan hujan. Ada membawa daripada ternak mereka baju compang-camping dalam keadaan puasa, ngumpul di tengah lapangan minta kepada Allah turunkan hujan. Tidak turun-turun hujan, tidak dikabulkan nama Allah Subhanahu wa taala permintaannya untuk diturunkan hujan. Tapi ada satu orang melewat nyeletuk ketika ngapain, dia berdoa kepada Allah, ya Allah bihaqi man fir ra'si, ya Allah turunkan hujan karena apa yang ada di kepalaku. Seketika dia menurunkan tangannya, seketika itu hujan. Orang semua kaget melihat keadaan tersebut, kaget. Kok bisa? Kita sudah bawa ternak, kita sudah compang-camping puasa, capek-capek, panas-panasan, sholat, dikabulkan nama Allah. Ini orang cuma ngomong, ya Allah berkat apa yang ada di kepalaku. Ternyata apa? Ditanya, wahai pemuda, dari tadi kami ini minta-minta kok kau gampang banget. Ketika angkat tangan aja selesai, diturunkan hujan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kau bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Engkau hanya mengangkat tangan, yang kami dengar engkau Allahumma bihaqqi man fir ra'si, cuma gitu doang doamu. Kita panjang-panjang doa, mulai Allahumma dina biman hadait, sulait-sulait sudah membaca. Ndak turun-turun. Apa keistimewaanmu? Dia bilang apa? Aku ndak punya keistimewaan. Aku bukan min ahli sholat. Aku bukan orang yang selalu melakukan sholat, mendirikan sholat. Wala min ahli siyam. Bukan juga aku selalu puasa. Cuma aku, apa katanya? Cuma aku pernah melihat wajah. Kalau tidak salah, Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Aku pernah melihat mukanya Sayyidi Junaid al-Imam Junaid al-Baghdadi.
pernah melihat itu aja Allah mengabulkan doa. Bagaimana kalau keseringan melihat muka Habib Ali? Ya Habib, bagaimana kalau keseringan melihat muka Habibmu? Jangan takut kalian kalau susahan. Siapa katanya mau punya hajat, minta jangan ke orang tua, datang ke majelis. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus diutus untuk datang ke majelis ilmu. Makanya dikatakan dalam hadis majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha taala. Tidak berkumpul suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok di salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang dia berzikir kepada Allah. Kita alhamdulillah berzikir kepada Allah. Dari tadi mengucapkan ya Rabbi shalli ala Muhammad, mendengarkan cerita ringkas daripada sejarah Nabi Muhammad, mendengarkan pujian-pujian qasidah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu itu termasuk zikir. Apa kata Allah? Kecuali di situ kuturunkan para malaikat Allah, diliputi oleh rahmat Allah, dihiasi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya hajat selalu datang ke majelis ilmu. Cuma kadang-kadang kita ini kalau sudah dapat hajatnya hilang sudah dari majelis ilmu, itu salahnya. Lo betul kan? Betul. Di zaman Imam Ali Al-Habsyi ada seseorang yang tidak bisa tidur, kesana kemari sudah berobat kesana kemari, dari ke timur ke kanan timur ke barat, selatan, utara, tak jua aku temukan. Akhirnya ngobrol sama salah satu orang majelis. Aku ini ndak bisa tidur, kemana-mana sudah berobat ndak bisa tidur. Katanya sini. Kita biasanya hadir di rohanya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuturan, hadir di situ setiap sore. Ada roha, duduk di situ. Ngapain di sana? Belajar ilmu agama. Loh, kamu ini gila ya? Aku ini ndak bisa tidur nyari obat, kok kamu ngajak ke majelis? Dia bilang, ikut subhanallah. Ketika sampai baru duduk, sukses. Sama kayak kita, kurang lebih lah sedikit. Ya, langsung tertidur. Obatnya di mana? Majelis. Masih belum percaya? Di majelis itu segalanya ada. Cuma kadang-kadang nih kita ini yang kurang sadar diri. Kalau sudah dapat hajatnya, dapat keinginannya, hilang selama-lamanya. Entah dipanggil Allah Ta'ala, ya kan? Atau hanya malas semata. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadikan kita lagi untuk semangat hadir ke majelis ilmu, untuk kita selalu hadir ke tempat-tempat yang tempat berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, tempat-tempat yang bisa menghidupkan hati kita, tempat-tempat yang bisa menghidupkan ruhani kita. Tidak ada didapat itu semua kecuali di majelis seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang berkah. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.